Tahukah kalian apa jenis kanker dengan risiko kematian paling tinggi? Jawabannya adalah ya, kanker paru-paru. Diketahui, penyakit ini memiliki mortalitas atau risiko kematian hingga 81,7%. Hal ini karena sering sekali pasien kanker paru-paru telah sangat terlambat untuk mulai tahu bahwa ia telah terkena kanker tersebut. Dan akhirnya stadium kanker yang ia alami telah berada pada stadium yang tinggi. Kemudian, pada pria, kanker paru-paru merupakan jenis kanker dengan prevalensi tertinggi. Jika secara keseluruhan, ia berada di urutan ketiga setelah kanker payudara dan kanker serviks. Hingga saat ini, terdapat berbagai metode untuk mendiagnosis adanya kanker paru-paru. Sebagai diagnosis awal, metode yang biasa digunakan adalah dengan alat pencitraan, seperti ronsen, yaitu dengan X-ray, CT scan, atau computed tomography scan, hingga MRI, atau magnetic resonance imaging. Di antara metode-metode tersebut, MRI dapat dikatakan yang terbaik, karena kemampuannya dalam menghasilkan pencitraan paling jelas dibandingkan pencitraan lainnya. Apabila dari hasil pencitraan terdeteksi adanya sel atau jaringan abnormal, maka dilanjutkan dengan metode selanjutnya, yaitu biopsi. Metode ini merupakan gold standard untuk diagnosis kanker, termasuk kanker paru-paru. Hal ini karena prinsip metode ini adalah mengambil langsung sampel sel atau jaringan yang dicurigai sebagai sel kanker dari hasil sebelumnya, dan kemudian diamati dan diuji secara teliti. Dalam pengambilan sampel kanker paru-paru, sampel diambil dengan metode bronkoskopi, yaitu endoskopi yang dilakukan melalui saluran pernapasan atas hingga ke bronkus dan paru-paru. Meskipun dijalankan dengan anestesi, namun metode ini tetap dapat memberikan rasa takut tersendiri bagi sebagian orang. Selain itu, metode sebelumnya, yaitu MRI, juga dapat memberikan rasa kurang nyaman bagi sebagian orang, karena pasien diharuskan berada dalam ruang tertutup dan sempit selama hingga 30 menit. Selain itu, kedua metode tersebut juga relatif berbiaya tinggi. Maka dari itu, diperlukan adanya alternatif metode lain yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kanker paru-paru yang lebih nyaman dan murah sebagai upaya deteksi dini. Pada video kali ini, saya ingin berbagi mengenai rancangan proyek penelitian saya untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini berjudul Analisis Kandidat Metabolit Biomarker pada penderita kanker paru-paru di Indonesia sebagai upaya deteksi dini dengan pendekatan metabolomik. Berikut garis besar bagian-bagian penelitian yang akan disampaikan untuk latar belakang sendiri telah disampaikan di bagian sebelumnya. Sebagai pengantar, metabolomik sendiri merupakan pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis metabolom. Sementara itu, metabolom adalah keseluruhan metabolit yang ada pada suatu sampel biologis. Sedangkan metabolit adalah seluruh senyawa berukuran kecil, yaitu yang kurang dari 1 kilodalton, yang terlibat dalam metabolisme. Pada penelitian ini, akan diidentifikasi metabolit yang dapat menjadi kandidat biomarker atau penanda biologis bagi penderita kanker paru-paru. Penelitian ini dilakukan dengan prinsip metabolomic profiling, yaitu mengidentifikasi semua metabolit yang ada pada sampel. Hal ini karena kita ingin membandingkan antara metabolit yang dihasilkan oleh orang sehat dan sel penderita kanker paru-paru, sehingga dapat diidentifikasi metabolit yang menjadi kandidat biomarkernya. Dan dengan ini, maka artinya metabolit yang akan dianalisis pada sampel adalah untargeted. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kandidat metabolit biomarker penderita kanker paru-paru di Indonesia. Dan hipotesisnya adalah kandidat metabolit biomarker penderita kanker paru-paru di Indonesia adalah asam palmitat, asam heptadekanoat, dan ornitin. Selanjutnya metode penelitian.
Diawali dengan menyiapkan semua reagen yang dibutuhkan, yaitu metanol, asetonitril, isopropanol, air, asam format, amonium hidroksida, dan lain-lain. Kemudian, juga dilakukan ethic approval untuk menjaga etika dalam pengambilan sampel. Selanjutnya, dilakukan preparasi sampel dengan secara lebih spesifiknya tertera pada jurnal acuan. Kemudian sampel yang telah dipreparasi dilakukan analisis metabolitnya menggunakan LC-MS atau Liquid Chromatography Mass Spectrometry. Liquid Chromatography atau LC yang digunakan adalah HILIC atau Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography dan RPLC atau Reverse Phase Liquid Chromatography. Kemudian dilakukan data processing, yaitu pematangan data mentah dari hasil LC-MS sehingga dapat lebih mudah dianalisis dan interpretasinya lebih valid. Proses ini meliputi filtering atau penghilangan noise, peak recognition, yaitu penentuan puncak dan mengidentifikasinya, normalisasi, dan lain-lain yang secara spesifiknya juga tertera pada jurnal acuan. Terakhir, dilakukan analisis statistik pada data metabolit yang didapatkan dari kesemua sampel. Rencana analisis statistik akan lebih dijelaskan pada bagian perkiraan hasil. Seperti yang telah disebutkan, akan dibandingkan metabolit antara sampel dari orang sehat dengan penderita kanker paru-paru. Masing-masing akan berjumlah 80 sampel. Kemudian sampel kanker paru-paru terbagi lagi menjadi dua, yaitu stadium kanker dan tipe sel kanker. Stadium kanker terbagi menjadi 4, dan tipe sel kanker juga terbagi lagi menjadi 4. Setiap sampel kanker paru-paru merupakan gabungan dari kedua kelompok tersebut, dengan setiap sampelnya berjumlah 5 sampel pengulangan. Sampel yang digunakan untuk analisis metabolomik ini adalah berupa plasma darah. Sampel sendiri rencananya diperoleh dari Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung, dan sampel harus berasal dari WNI atau warga negara Indonesia. Sampel juga harus telah tervalidasi dengan metode biopsi, baik sampel dari orang sehat maupun kanker paru-paru. Kemudian umur dibatasi pada rentang 30 hingga 50 tahun. Kemudian jenis kelamin tidak menjadi masalah, menjadi variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya perkiraan hasil, yaitu berupa analisis data dan hasil yang diperkirakan. Pertama, dikonstruksi OPLSDA atau Orthogonal Partial Least Square Discriminant Analysis. OPLSDA ini dikonstruksi pada data metabolit dari keseluruhan sampel. Hasil diperkirakan akan seperti pada gambar, yaitu terlihat klaster yang terbentuk antara metabolit pasien atau penderita kanker paru-paru dan orang sehat. Selanjutnya juga dilakukan perhitungan VIP atau Variable Importance in Projection. VIP ini dihitung pada metabolit-metabolit yang terlibat paling menjadi pembeda di antara kedua sampel. Nilai VIP metabolit diperkirakan hasilnya lebih dari 1. Terakhir diperkirakan p-value lebih kecil dari 0,05. Nilai p-value diperoleh dari uji T dan uji Mann-Whitney pada metabolit-metabolit yang memiliki nilai VIP di atas 1. Selain itu juga dibentuk regresi logistik yang kemudian membentuk ROC atau Receiver Operating Characteristic. Regresi logistik dibentuk oleh kandidat biomarker, yaitu gabungan metabolit yang telah lolos pada uji-uji analisis statistik sebelumnya. Salah satu nilai dari grafik ROC ini adalah AUC atau Area Under the ROC Curve. Dan diperkirakan nilai AUC dari metabolit-metabolit kandidat biomarker tersebut di atas 0,8. Terakhir adalah rancangan biaya dari penelitian ini. Rancangan biaya penelitian seperti tertera pada gambar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.